إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para santri dan santriwati yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita taufik dan hidayah sehingga kita berpegang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayah yang baru, yaitu kita duduk di majlisul ilm mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita dengarkan di kajian ini menjadi ilmu yang bermanfaat, yang bisa kita amalkan dan bisa kita sampaikan kepada orang lain. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Malam ini insyaallah kita akan menyampaikan hadis yang keempat dari kitab Arba'una Hadithan, kullu hadithin fi arba'i khisal. 40 hadis. Setiap hadis ada 4 keistimewaan. Hadis yang keempat ini judulnya adalah Mi'yar ikhtiyariz zaujah, standar untuk memilih istri, demikian juga memilih suami. Jadi hadis ini insyaallah kebanyakan kita telah mengenalnya, dan hadis ini merupakan salah satu bentuk kesempurnaan syariat Islam. Islam adalah syariat yang paling sempurna, lebih sempurna daripada syariat-syariat yang lainnya. Di antara bukti-bukti kesempurnaan syariat Islam ini, Islam memberikan kita ukuran standar untuk memilih istri. Karena salah memiliki pasangan ini akan
membuat rumah tangga itu menjadi hancur. Anak-anak akan menjadi terlantar. Nah, Islam ingin bagi setiap muslim dan muslimah hidup bahagia, dan anak-anaknya juga menjadi anak-anak yang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan, tunkahul mar'atu li arba'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tunkahul mar'atu li arba', limaliha wa lihasabiha wa lijamaliha wa lidiniha fadfar bidzatid din taribat yadak. Apa arti hadis yang luar biasa ini, bapak-bapak dan ibu-ibu? Hadis ini adalah anjuran untuk segera menikah, baik laki-laki maupun perempuan. Ya, karena menikah ini manfaatnya adalah sangat banyak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Yang artinya adalah di antara tanda-tanda kebesaran Allah, ya, tanda-tanda kebesaran Allah itu banyak di langit, di bumi, dan pada diri kita pun banyak sekali tanda-tanda kebesaran Allah. An khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Allah menciptakan dari diri kalian istri-istri kalian. Adam alaihissalam sebelum diturunkan ke bumi, di mana dia tinggal? Di sorga. Sorga itu apa isinya? Segala kesenangan, segala kebahagiaan, segala kemewahan yang tidak bisa dibayangkan oleh akal dan hati manusia. Namun meskipun dia hidup dalam kemewahan yang seperti itu, tetap Allah Subhanahu wa taala menciptakan dari diri Adam, dari tulang rusuk Adam diciptakan siapa? Istrinya Hawa. Ya. Apakah tidak cukup keistimewaan, kemewahan yang ada di dalam sorga? Ya, apa yang dia inginkan ada. Dia berangan-angan, apa yang diangankan itu segera terwujud. Namun tetap Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala istrinya. Tidak bisa dia hidup tanpa pasangan. Ini menunjukkan bahwa pernikahan itu adalah merupakan suatu kebutuhan yang sangat dibutuhkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "An khalaqa lakum min anfusikum azwaja." Allah menciptakan dari diri kalian istri-istri kalian. Untuk apa? Allah mengatakan litaskunu ilaiha, agar kalian tenang kepadanya, cenderung kepadanya. Seorang laki-laki, dia kerja di luar rumah, dia lelah, ya, dia kehujanan,
diterpa oleh debu, bahkan bisa jadi dia dimarahi oleh atasannya, atau bisa jadi dia bertengkar di tempat kerjanya. Tidak ada yang bisa menenangkan hati suami kecuali istrinya. Makanya Allah mengatakan litaskunu ilaiha, agar kalian tentram, agar kalian bahagia. Tadi ingat ayolah ikhwah, Adam alaihissalam ketika di sorga, ya, segala kebutuhan untuk bahagia ada, tapi dia tetap merasa butuh kepada siapa? Kepada istrinya Hawa. Ya, jadi tidak ada sesuatu yang bisa menenangkan seorang suami kecuali istrinya. Lalu Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan, "Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Dan Allah jadikan di antara kalian mawaddah, cinta, wa rahmah, kasih sayang. Ya. Cinta dan kasih sayang ini kebutuhan. Lebih daripada kebutuhan makanan dan minuman. Semua manusia selapuk tak butuh cinta, butuh kasih sayang. Ya. Nah, cinta dan kasih sayang ini tidak bisa kita rasakan, tidak bisa kita dapatkan kecuali melalui nikah yang sahih. Jelas ini? Jelas sahabat saya? Bisa jadi ada cinta, sayang tidak ada. Bisa jadi ada sayang, cinta tidak ada. Ya. Dan cinta dan kasih sayang itu dia ada melalui pernikahan yang sahih, akad nikah yang benar. Ya. Kemudian ikhwani fi din azakumullah, lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, inna fi dzalika laayat liqaumin yatafakkarun. Ya. Jadi dalam pernikahan ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir. Kemudian akhwani fi din azakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ma'syar asy-syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Wahai para pemuda, ini bapak-bapak dan ibu-ibu, ya, yang punya anak sudah remaja, suruh ya nikah, segera nikahkan dia. Kalau dia perempuan, carikan dia suami yang baik. Ya. Nabi mengatakan, ya ma'syara syabab man istata'a minkumul ba'ah, barang siapa di antara kalian yang mampu berumah tangga, falyatazawwaj, hendaklah dia menikah. Kenapa? Fa innahu aghaddu lil basar, karena pernikahan ini lebih mampu menundukkan pandangan. Apalagi ini zaman fitnah luar biasa. Ya, dengan nina ini luar biasa ruana kelambina. Kadu ya jilbab, lagu subhanallah, yang di atas ditutup, di bawah dibuka. Ya, kadu ya cadar, lagu macam-macam ruana cadar ini. Sehingga dengan si wahtawa pun tertarik dia, apalagi si bajang. Ya, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, barang siapa di antara kalian yang mampu berumah tangga, maka segeralah dia menikah. Kenapa? Fa innahu aghaddu lil basar, pernikahan ini
lebih mampu menundukkan pandangan. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, Nabi pun tergoda dia. Nabi ini, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tergoda dia. Padahal zaman Nabi ini dia narak dengan nina kadu celana jeans. Dia narak dengan nina sinampuang dadana. Dia narak HP, dia narak TV lah zaman Nabi entah. Tapi bisa dia tergoda. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tokolkan je sahabat-sahabatnya, tiba-tiba lewat seorang wanita. Langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahnya. Tidak lama kemudian dia keluar lagi dan rambutnya sudah basah. Sahabat berkataannya, "Ya Rasulullah, ada apa ini?" Ya, kan ada selong-selong tama kemudian sugu lidah, bulu wah basah. Apa kata Nabi? Nabi mengatakan, tadi waktu kita duduk-duduk, fulanah binti fulanah lewat. Si liwatino, dia tidak pakai celana jeans. Dia nak tempuh mukana. Dia nak tempuh awakna. Bercadar dan pakaian muslimah yang lengkap. Tergoda Nabi entah. Apalagi ke ite-ite ini. Ya. Apalagi dengan nina nangka, Masya Allah luar biasa cara berdandan ini. Celaknya luar biasa. Kemudian pupurnya luar biasa. Kemudian lipstiknya luar biasa. Yang ngawis pun pakai bedak, pakai lipstik, pakai celak. Negin ngawis padahal ini. La ilaha illallah. Ya. Jadi Nabi SAW mengatakan, فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ, ya, dapat menundukkan pandangan. Nabi SAW tergoda. Karena fulanah binti fulanah lewat. Maka bergetarlah hati saya. Kemudian saya mendatangi istri saya. Maka barang siapa di antara kalian yang merasakan seperti itu, hendaklah dia mendatangi istrinya. Karena apa yang ada pada wanita itu juga ada pada istrinya. Ya, jadi pernikahan ini penjagaan terhadap anak muda yang luar biasa. Ya, zina merajalela gara-gara apa? Gara-gara masalah pernikahan ini dipersulit. Ya. Ikhwani fiddin azakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh wa illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir." Apabila ada seseorang yang datang melamar putri kalian, ya, tardawna dinahu wa khuluquhu, kalian redoi agamanya dan akhlaknya, maksudnya agamanya bagus, akidahnya bagus, ibadahnya bagus, akhlaknya bagus, fazawijuhu, nikahkanlah dia. Kalau tidak, maka akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar. Coba kita negakah, ya, kanak nangka ini nara ilakna, si Nina maupun si Mama hilang rasa malunya. Nah, salah satu jalan keluarnya adalah segera nikahkan dia. Munda berdua anak Nina, petayangnya semama, miliki dia nikah, ya, punya saya anak, ya, lagu itu lihat semal ngenoka, ya. Nah, apa hadis kita ini bapak-bapak? Jadi hadis ini anjuran agar kita segera menikah, menikahkan anak-anak kita, ya Nina maupun ya Mama, karena zaman ini adalah zaman fitnah yang luar biasa. Taib. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tunkahul mar'atu li arba'. Wanita itu dinikahi karena 4 perkara.
Dia ingat ya simpat ini bapak-bapak dan ibu-ibu. Apabila arak dengan mama ngelamar anak, dia ingat ya simpat ini. Atau mun degin ngelamar, ingat simpat ini. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Limaliha. Wanita itu dinikahi karena hartanya. Ya. Yelwe kepengna yelwe hartana sinina ini. Sehingga banyak orang-orang yang mau melamarnya karena uangnya yang banyak. Ya. Mun tepilen dengan nina ino karena yelwe kepengna sengsara kita. Ya. Dia akan semau-maunya. Nah itu cuma kan kamu miskin, kamu ini nggak punya apa-apa, kamu ini rumah punya saya, mobil punya saya, keluar sana. Urakna ya gara-gara kepengna, gara-gara ida nikah kanja dengan nina gita ada kepengna. Yang kedua, wali hasabiha, karena kedudukan atau jabatan. Ya, mungkin si Nina ini anak bupati atau anak gubernur atau anak presiden. Ya, jadi ida nikah kanca dengan Nina ini karena ya anak bupati atau karena gubernur. Munda nikah kanca dengan Nina karena jabatan ina amanah, pasti degin sengsara. Ya, munda rak masalah sekedik lebalenda. Atau ida protes karena ngene rasanya kopi ini semprakna ida. Ya, kamu lupa kamu ini siapa? Kamu lupa saya ini siapa? Saya anaknya Pak Gubernur rongkatna. Kah, terhina jadi ini. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki penanggung wanita. Ya, lagu umun tersemprak si senina na. Ya, saya jadi penanggung tini. Sinina jarina. Amun tersemprak si senina na. Nas'alullah salam al-afiyah. Ya. Kemudian wali jamaliha, atau dia menikah karena kecantikannya. Ya, mun nikah hendak karena yang cantik ya jenang sini ini sengsara dah itu. Mau narak masalah sekedik, pasti dia akan mengatakan silahkan cerai saya. Ada 100 orang yang mau menikah sama saya. Kenapa itu? Susah hidup berangan. Ida susah kanyang. Ya. Kelema-lema sugu lidah pegawaian dek dia tenang. Karena ya jenang ya cantik ingas. Mungkin tetangganya mengganggu, mungkin ini, dia tenang jadi. Nah, jadi, tidak ada pilihan dengan ini karena ya luwih hartana, atau karena ya anak pejabat atau ya jadi pejabat, atau karena dia cantik. Tapi Nabi mengatakan walidiniha, dan karena agamanya. Lalu apa kata Nabi? Fadfar bidzatid din. Pilihlah wanita yang beragama. Ya pada akidah dah. Ya pada manhaj dah. Ndak ada peta dengan nina si berbeda akidah. Ya, berdua ada anak turutna inana, misalnya ya berbeda akidah nak kanca senina, ya, karena biasanya si anak-anak ini ya akram le inana, ida lakan kelema sampai petang ida tono le bangkat, kanak ini kanca inana kanyan, dari pagi sampai sore sampai malam ya kanca inana, maka dia lebih cepat menerima akidah dari ibunya. Munda berbeda akidah kanca senina, anda berbeda akidah kanca anak jari, ida gin bersual-sual kanyan.
ya, tiba bulan Maulid, balak dah ya, ndak mongkak, ndak miak nasi rasul, ndak miak nasi kuning, dia nemele terbalak. Ya, itu beda akidah dah. Ida Wahabi, itu ndak Wahabi angkat. Sakit tangan dah. Balak dah ya tahlilan, dia nemele terbalak tahlilan. Sakit jantung jadi ni dah. Sebulan dah nikah stroke kita. Ya, nasallallahu salam al-afiyah. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadhfar bidzatid din. Pilihlah yang beragama. Taribat yadak, engkau akan beruntung. Muna bagus agama anda, akidahnya bagus sinina ini, agamanya bagus pada akidah ada kancaya, ya sunnah ida sunnah hendah, akhlaknya bagus tenang ida, ya. Timak nandek berdua apa-apa, timak na miskin. Ya. Meskipun dia bukan anak pejabat, meskipun dia kurang cantik, agama akan menutupi kekurangan-kekurangan ini. Kekurangan harta, kekurangan keturunan, kekurangan harta, kekurangan kecantikan. Semua ini tertutup dengan apa? Agama. Faham itu Abu Sayyaf? Oh, baru dengan antok faham orang kata. Padahal dia tinduk ngumbi, angkon degin faham sementara dia tinduk. Hah? Baju-baju beragama? La ilaha illallah, baju-baju beragama. Tidak dengan antok Abu Sayyaf. Tidak dengan antok. Jadi apabila akidahnya wah bagus, agamanya bagus, akhlaknya bagus, nah ini bisa menutupi kekurangan harta, kekurangan keturunan, kekurangan jabatan. Yang tiga ini tertutup dengan yang satu ini. Tapi yang satu ini tidak bisa ditutupi oleh yang tiga ini. Ya. Mun dia nak berdua agama, dia nak akhlakna. Ngumbe-ngumbe luwe kepeng na sengsara ida. Kalau dia tidak punya agama, bagaimanapun anaknya siapapun juga pasti dengan sengsara. Kalau dia tidak punya agama, meskipun secantik apapun juga ginda sengsara jadinya. Jelas ini? Jelas ayuhat tulab? Ini tulab ini jelas ini? Besok kalau mau nikah ingat yang hadis ini ya. Jangan lupa hafalkan dia terus setor nanti sama ustadznya di sini. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Di dalam hadis yang lain, ini perhatikan ibu-ibu, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Khairu nisaikum al-walud al-wadud al-muwatiyah al-muwasiyah. Pira sifatnya no? 4. Yang pertama kata Nabi, khairu nisaikum, wanita istri kalian yang paling baik ini yang bagaimana? Istri yang terbaik. Ya. Dengan ini si bagus ini yang bagaimana? Al-walud, si luwe anaknya. Ya. Luwe anaknya. Karena bapak-bapak dan ibu-ibu dari rahmat Allah, luwe anak ta, luwe pahalan ta. Arak dengan berdua anak 5, tetangga ada berdua anak 2. Ida bilang jelo, ida nyade 5 manusia nyampah, ya 2 sadar nyampah bilang jelo. Saya kira-kira lebih luwe pahalana si 5. Makan siang 5,
Sada dah anak makan siang. Ya 2, saya lebih luwe ino pahalana. Ida, si 5 lebih luwe. Makan malam dah kena. Ya. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu ni rahmat Allah. Anak jarinta ini dah ia ngapus dosa anta. Muna tala anak jarinta. Sakit tangan itu penghapus dosa ini. Ya. Ida 5 anak dah, 5 sing ngapus dosa anda. Ya 2 anak dah, 2 ngapus dosa anda. Mbe lebih bagus ini. 5. Mama 5. La ilaha illallah. Ya. Alhamdulillah. Kemudian jemaah mun mati. Ya. 5 doa yang ida, tetangga ada 2 sin doa yang ya. Mbe lebih bagus you know? Si 5 lebih bagus. Ya. Lagu dengan nangka luwe. Si india nerani berdua anak lebih dari 2. Saya turut neno kira-kira Nabi turut neno? Tidak, yang dituruti oleh orang-orang kafir. Karena membatasi anak tidak boleh lebih dari 2 ini dengan kafir yang program ini. Nabi justru suruh netel luwe anak jarinta. Ya. Nah, jadi pertama wanita yang perlu kita cari itu al-walud. Si luwe anak na ino. Ndak keda mete dengan nina sindin mele berdua anak. Kemudian al-wadud. Wadud sayang kepada suaminya, sayang kepada anak-anaknya, sayang kepada keluarganya. Ya. Tuna yang mentoakna si nina maupun si mama. Wadud. Kalau dia tidak sayang kepada suaminya, tidak sayang kepada anaknya, tidak sayang kepada keluarganya, lelah itu, sengsara itu. Ya, deman le semama-ana, deman le anak-anakna, lagu ni deman le mentoakna. Bersual kanyan kan mentoakna. Kapan kita tenang kalau begini? Ya. Nah, Nabi mengatakan al-wadud, al-muwatiyah. Al-muwatiyah maksudnya adalah yang taat kepada suaminya. Ya. Taat le semama-ana selama perintah suami no tidak apa? Tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Mun tersuruh si semama-ana langsung dia taat. Ya. Ibu-ibu arak dosa beli gawe ni si ibu-ibu ini lagu ni sadar. Apa ini dosa si beli ini? Kadang-kadang semama anda baru udah datang lekan bangkat. Bu, piang tekupi juru. Aduh, wah itu lagi asik ini. Asik mantu apa rana mantu sinetron. Ya. Kenyang-kena anu sinetron ini kenyang-kena seru ini. Anti semendak. La ilaha illallah. Ini cocok ini. Ini bukan istri yang bagus ini. Kata Nabi SAW, ciri-ciri istri yang bagus ini al-muwatiyah, yang taat kepada suaminya. Bapak-bapak ya taat ke leda senina ada. No, momot ya salah pun berarti ya dia taat senina ada ini salah pun ini. Ha? Apa insyaallah? Mesa-mesa na taat si lain dia taat berarti ini. La ilaha illallah, dosa besar ini. Dan nasihatin senina ada. Mau negirang apa? Girang ngelawan. Ini tanda bahwa wanita ini tidak bagus. Ibu-ibu, surga anda ini adalah semama anda. Semama anda jadi surga anda ini. Ya. Nabi SAW mengatakan, "Fanzuri aina anti minhu." Lihat kedudukanmu di hati suamimu. Fa innama huwa jannatuki wa naruki. Karena suamimu ini adalah surgamu dan nerakamu. Ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi yang pertama al-walud, al-wadud, kemudian al-muwatiyah. Lalu yang keempat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muwasiyah. Al-muwasiyah artinya adalah
yang selalu menolong suaminya, menghibur suaminya. Ya, muasiyah sama makna beruk nolek lekan apa bangkat, beruk nolek lekan apa pekan. Wah siap yang ngadu kelambi si bagus sinu, mandi ya, kadu minyak senger ya, kemudian kadu jilbab si bagus, kemudian baju yang bagus, selaput na bagus untuk menghibur suami. Yang ngadu ke senina ada bapak. Ini luar biasa ini. Dia dengar karena ibu-ibu, ya. Ndak ke ibu-ibu, ini adalah hak semamakda ini. Ya, hak semamakda ini. Muna datang lekan bangkat atau lekan pekan datang harus disambut ya dengan baju yang bagus, jilbab bagus, wah mandi, ida bersisir, ida kemudian dah kadu celak, kadu pupur, gincu dan yang lain-lainnya. Ya, hanya boleh untuk suami. Ndak ke semamak dah datang dasar dah bulat, ambun dah marah ambun sesiong, ya tidak boleh ini. Ya, berarti ide ini dah tidak menunaikan hak suami. Kemudian bapak-bapak, ide dah ngeno. Ya, Assalamualaikum langsung sikat gigi. Ia dah sejadi semamak dia. Aisyah ditanya dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk ke rumahnya, apa yang pertama kali dilakukan? Bersiwak. Kenapa? Karena gina ngobrol. Apa pas itu ngobrol? Berukat. Ngeraos ngajak senina na. Ya. La ilaha illallah. Munia mampu, ida mampu, dua na mampu ini. Susah itu ini jadinya. La haula wala quwata illa billah. Tidak hidup jadinya sunnah Nabi. Ya. Jadi ida si jadi semama ini datang langsung sikat gigi. Ya, alhamdulillah nangka macam-macam odol ini. Jelasin Abu Sayyaf. La haula wala quwata illa billah, yang ngantuk Abu Sayyaf. Ini penting ini Abu Sayyaf. Apa ini? La haula wala quwata illa billah. Orang perempuan orang kata Abu Sayyaf. Jari mun dah boleh Abu Sayyaf langsung disikat gigi. Ini narak gigi dah itu. Baik Abu Sayyaf. Jadi al-muwasiyah. Al-muwasiyah artinya adalah yang mendukung, membantu, menghibur suami, ya, menghibur dengan penampilannya, marak si bro sampai yang tertipa ida. Dengan mameno tidak ada yang bisa mengistirahatkan, menenangkan hatinya kecuali istrinya. Jadi menghibur suami dengan ucapan-ucapan yang bagus, penampilan yang bagus, masakan-masakan yang bagus. Ya, beruno tokol semamana wah datang es teh misal. Ya. Kemudian selesai minum teh langsung datang soto. Ya, langsung datang sesiong dan yang lain-lainnya. Ya. Jadi ini sifat-sifat wanita yang sifat-sifat istri. Faham itu ibu-ibu? Ya. Momo tanda ibu-ibu ditanya, faham apa tidak? Taib. Apa kata Syekh menjelaskan tentang hadis ini ayyuhal ikhwah? Nabi sallallahu alaihi wasallam Syekh mengatakan inna ikhtiyar az-zawjah huwa al-labinatul ula liiqamati masyru'in 'ailiyyan najih. Memilih istri itu adalah langkah pertama untuk mewujudkan rumah tangga yang sukses. Ya, rumah tangga sukses ini
Bukan rumah tangga si bagus, belik, balena, kemudian luik motornya, tidak. Rumah tangga yang bagus ini adalah rumah tangga yang menegakkan qala Allah, qala Rasulullah. Ya, ini aran rumah tangga sukses. Lihat dengan rumah tangganya bagus, balena bagus. Lagu yang suami akidahnya salah, si senina dah akidahnya salah. Ini bukan rumah tangga yang sukses, rumah tangga yang gagal ini. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala mempertemukan suami istri ini tujuannya adalah untuk menegakkan syariat Allah, menegakkan agama Allah. Ya, jadi rumah tangga sukses ini adalah rumah tangga yang menegakkan aqidat ahli sunnah wal jamaah, menegakkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjalankan akhlak-akhlak Islam. Kemudian فإذا كان الأساس الذي اختيرت عليه قويا وثابتا, apabila standar untuk memilih istri itu adalah baik, maka pasti bangunan ini adalah akan menjadi baik. Ya, nang kemele tepiak balik, semen na kawe, kemudian batana kurang bagus, pasir kurang bagus, selapun kurang bagus, maka tidak lama pasti bangunan ini akan apa? Akan roboh. Begitu juga cara memilih istri. Ya, standar pilihan ini harus bagus, harus kokoh, harus kuat, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Tujuannya adalah agar rumah tangga kita ini menjadi kokoh dan anak-anak kita semuanya menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Ya. Kemudian, amma idza kana hasyan wa dha'ifan, apabila standar memilih ini dia lemah, fa innal binaa'a yakunu hasyan wa dha'ifan, demikian juga bangunannya akan menjadi lemah. Tuqawwiduhu adna hazzah, karena dia lemah maka dia cepat hancur dengan goyangan yang lemah. Apa rana ini? Getaran lemah, hancur ya baleno karena bahan-bahannya tidak bagus. Ya, maksudnya adalah apabila si mama dia nak tahu agama, si nina dia nak tahu agama, bersual sekali hancur rumah tangga ini. Ya, kan ino berita-berita si fulan nangka nikahkan je fulanah, ya, 2 jelo cerai dia, nikah ya Malik, ya, sepekan 2 pekan cerai dia, nikah lagi, nasallallahu salam al afiyah. Ya, naudzubillah. Kenapa terjadi demikian? Karena standar memilih ini dia sangat lemah, sehingga rumah tangga ini lemah jadinya. Faham ini bapak-bapak? Faham Abu Sayyaf? Kemudian, walihada jaa hadzal hadits li bayanil usus wal ma'ayir allati yakhtaru an-nasu 'alaiha zawjatihim. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadis ini apa standar memilih istri itu. Apakah si atas atau yang putih atau yang kuning atau yang coklat atau yang hijau, ya, bagaimana ini yang menjadi pilihan kita. Ya. Kemudian idminan nas man yakhtaru li hadafin mali, ada orang menikah untuk mengumpulkan harta, ya, sehingga petana dengan ini si luik hartana, timakna salah akidahna, timakna dia ibadahna kocar kacir, kemudian ruana dan bagus, yang penting hartanya banyak. Ikhwani fiddin azakumullah, ada berita ceritanya lekan Jawa yang datang ketik merantau. Yang merantau dia tidak punya apa-apa. Dia gubuk ini arak dengan apa? Dengan tawa lagu elok kepeng na.
Dia berbalu toa. Lagu kepeng dah luai. Ini dia ini yang katna. Ini apa istilahnya ini? Makanan empuk ini. Ya. Ini cocok gati ini. Paling sebulan 2 bulan jemak mati ya. Semua hartanya ke saya orang katna. Dengan Jawa ini. Tentu nikah ya. Semua orang mengatakan lah kentara lalu apa rana ini? Kentara lalu yang minta harta dengan ini. Subhanallah nikah ya. Ternyata sebulan kemudian ya si mama mati juluan. Ya. La ilaha illallah. Jadi kata Syekh, "Id minan nasi man yakhtaru li hadafin mali." Ada orang-orang yang menikah tujuannya untuk mengumpulkan harta. Ini ingat bapak-bapak ndak sekali-kali ida apa nana menikahkan anak kita dengan orang tujuannya harta. Ya, gina sengsara anak ta masakan anak ta ino. Ya. Karena banyak bapak-bapak apabila anak dengan ngelamar metode pegawaian ini pira gajina bedeke motor bebalena dan seterusnya. Agamana kita julu. Ya. Jangan lihat hartanya. Fahuwa yuridu min wara'i zawaj biha thara wal ghina. Dia menikah dengan wanita itu tujuannya mengumpulkan harta dan menjadi orang kaya. Wa minhum man yakhtaru li hasabiha wa nasabiha. Ada di antara mereka yang menikahi seorang wanita karena kedudukannya. Mungkin dia orang terhormat, bapaknya mungkin presiden, atau bapaknya jadi menteri, atau jadi gubernur dan yang lain-lainnya. Yatlubu min wara'i dzalika ar-rif'ah fil mujtama'. Dia berpikir apabila saya menikah dengan wanita ini, derajat saya terangkat, derajat keluarga saya terangkat, karena bapaknya jadi menteri. Nas'alullah salaman afiyah. Ya. Rumah tangga yang seperti ini, rumah tangga pasti gini hancur. Kemudian wa minhum man yakhtaru hali jamaliha. Ada juga seseorang yang menikah karena kecantikan. Ya, cantik luar biasa. Liyashba'a bidzalika nahamahu, liyushbi'a bidzalika nahamahu wa raghbatahu al-jinsiyah. Untuk memenuhi kepuasannya. Wa minhum man yakhtaru lidiniha wa liqurbiha min Allah. Ada juga yang menikah karena dia mengenal wanita itu adalah wanita yang dekat dengan Allah, taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taqarruban ila Allah. Dia menikah dengan wanita itu tujuannya adalah untuk mendekatkan diri dengan Allah. Ya. Luwe batur-batur ta subhanallah. Senina ana si ngajar ya. Si mama dan tahu ngaji. Lagu senina ana ngajar ya. Ya dia tahu nulis dan tahu baca. Ngaji pun Masya Allah rajin ngaji si mama ini lagu kurang ngerti. Munda ngerti, saya yang dapat ketuan senina ana. Kan hebat ini. Ya. Kemudian wasa'yan li injabi dzurriyyati thayyibah. Dia menikah dengan wanita yang saleh untuk mendapatkan anak keturunan yang saleh. Thumma khatama bi bayan al-asas al-aqwa fi hadha al-hadith alladhi yanbaghi an takhtar az-zawjatu ala asasihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dasar itu apa untuk menikahi seorang wanita, ala wa huwa asasuddin, yaitu pilih yang beragama. Tu'adzin awalan? Ha? Tu'adzin awalan? Fadhal adzan. Adzan dulu kau. Adzan. Adzan dulu kau. Ngejar adzan terlanjutan ya Malik.
لا إله إلا الله اللهم صل على اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. Lagi sedikit ini bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi kita menikah itu bukan untuk sehari semalam, tapi kita menikah itu untuk selama-lamanya. Kita berpisah, dipisahkan oleh kematian atau hal-hal yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu kita membutuhkan dasar yang sangat kuat untuk membangun rumah tangga ini, yaitu dasar agama. Apabila kita memilih rumah tangga atas dasar harta, jemak kepeng ini harta ini gini boy, jemak ini. Kemudian apabila kita menikah karena ia adalah anak pejabat atau jadi pejabat, jemak atau sulitnya jerak negeri jadi pejabat, ya, atau kita nikah gara-gara ia cantik jenang luar biasa jenang dengan nina menuah umurnya telung dasa 5 kurang ya jenang akan hilang kecantikan ini, ya. Maka pilihlah yang beragama, karena milih rumah tangga berdasarkan agama ini yang akan kokoh, yang akan terus menerus. Nabi SAW mengatakan, perhatikan ini bapak-bapak dan ibu-ibu, apa kata Nabi? Man razaqahullah, barang siapa yang diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa rezeki ini? Bukan kepeng, bukan harta, bukan rumah, bukan mobil. Kata Rasulullah, imra'atan salihah, wanita yang salihah. Ini rezeki paling bagus ini. Faqad a'anahu ala syatri dinihi, maka dia telah dibantu oleh Allah untuk menegakkan agamanya, menegakkan setengah agamanya. Jadi apabila senina dia ini adalah yang istri yang saleh, ini rezeki yang paling berharga dari Allah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sadekna ida istri yang saleh. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menolong kita menegakkan agama. Ya. Tengah malam duduknya itu, Pak, ayo bangun salat malam. Gini lekat salat berjamaah, siapa yang dia baju takwa, kereng dia, sejadah dia, ya. Mun dia lupa, Pak, ada pengajian di Lakong Rembu, ada pengajian malam Rebu, ada pengajian hari Jumat, ayo kita bareng-bareng, ya. Ino mun senina ta senina saleh, lagu mun dia saleh senina ta, Pak, beliang ta ini kelabi ini baru, beliang ta ini, beliang ini, dan seterusnya. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Kira-kira pengajian ini jelas bapak-bapak? Ya. Jadi dasar memilih wanita ini adalah apa? Agama. Arak dengan gini ngelamar anak dah, ndak ada kita hartana, ndak ada kita jabatanna. Pertama kali deketuan adalah apa? Agama. Ya. Kemudian mun nikah anak dah ya mama pilihannya dengan nina si agamanya bagus, tidak ada kita hartana, tidak ada kita jabatan. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.